Welcome back to my channel, Cerita Roman. Selamat membaca. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Klik tanda lonceng supaya dapat pemberitahuan selanjutnya. Oke. Bab 275. Axel dan Alina langsung mengernyitkan keningnya. Meskipun mereka berdua begitu tamak terhadap uang, tetapi mereka juga masih begitu menyayangi anak-anak mereka. Mereka tidak akan ragu-ragu membiarkan orang lain masuk penjara. Tetapi jika anak-anak mereka yang masuk penjara, mereka pasti tidak dapat menyetujuinya. Lalu dengan cemas Alina berkata, apakah tidak ada cara lain lagi? Hiro, apakah kau tidak bisa menangani masalah ini sendirian? Hiro langsung merentangkan tangannya dan berkata, Ma, aku benar-benar ingin menanganinya sendirian. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan semua keadaannya. Jika orang itu benar-benar mengusut masalah ini, posisi Hana juga sangat berbahaya. Jika saja aku tahu lebih awal, pasti aku akan menjual gelang giok ini sendirian saja. Tetapi masalahnya sekarang, Hana juga terlibat. Sebagai suaminya Hana ini, aku benar-benar tak berguna sama sekali. Nara tampak jijik. Dia langsung meraih lengan Reva dan berbisik, Reva, ucapanmu barusan itu benar sekali. Pria ini benar-benar tidak tahu malu. Reva hanya tersenyum. Dia sudah sangat mengenal Hiro. Orang ini sangat egois, bagaimana mungkin dia mau bertanggung jawab atas masalah ini sendirian. Semua yang dikatakannya itu hanyalah alasan belaka. Dia hanya ingin melibatkan Hana dan membuat Axel dan Alina menyerah atas masalah ini. Dia mengatakannya seperti itu seolah-olah sama sekali tak berdaya. Dengan kata lain sudah menjadi jalan, tetapi mengaku dia masih polos. Lalu Hana menghela nafas dan berkata, sebenarnya yang paling benar adalah membiarkan Reva menangani masalah ini. Sayangnya, orang ini tidak dapat diandalkan. 3 miliar dolar itu sudah di depan mata lalu hilang begitu saja, 3 miliar dolar itu. Kau tahu berapa banyak barang yang bisa dibeli dengan uang sebanyak itu? Tetapi ternyata uang itu hilang begitu saja. Alina yang diprovokasi dengan kalimat ini langsung menjadi marah dan berkata, Reva, aku akan tanya kepadamu sekali lagi, apakah kau setuju untuk menangani masalah ini? Tanpa menunggu Reva menjawab, Nara langsung berkata, aku tidak akan membiarkan dia menanggungnya. Mendengar jawabannya Alina langsung marah dan berkata, oke, kalau begitu aku akan memutuskan hubungan ibu dan anak denganmu. Wajah Nara langsung memerah karena marah dan berkata, Ma, apakah kau sudah cukup merusuhnya? Dalam sebulan ini, sudah berapa kali kau mengatakan untuk memutuskan hubungan ibu dan anak denganku? Memangnya kau pikir aku tidak mengerti maksudmu? Kau hanya ingin memaksa Reva masuk penjara agar kau bisa mewujudkan impianmu menjadi istri orang kaya itu, kan? Aku beritahu kepadamu, itu tidak mungkin. Jika kau masih memaksa lagi, aku akan menyumbangkan perusahaan ini. Kemudian aku akan meninggalkan kota Carson bersama Reva selamanya. Aku telah menikah, jadi aku akan mengikuti suamiku. Aku tidak akan pernah kembali lagi ke sini dalam seumur hidupku. Apakah kau sudah puas sekarang? Hati Reva langsung terasa hangat. Dia tidak peduli bagaimana sikap itu terhadapnya. Baginya keluarga yang paling penting adalah Nara yang selalu berada di pihaknya. Alina sama sekali tidak menyangka reaksi Nara akan begitu tegas. Dia tampak gemetar karena marah juga tidak bisa berkata-kata. Kemudian dengan sangat marah Axel berkata, kau sudah sangat kelewatan. Lancang sekali. Masih mengatakan ingin menyumbangkan perusahaan. Ayo, coba kau sumbangkan perusahaannya. Aku tidak percaya bahwa aku yang sudah tua ini sudah tidak bisa mengaturmu lagi. Nara langsung menggertakkan giginya dan berkata, ini adalah ucapanmu sendiri. Baiklah, jika kau memang bersikeras memaksaku maka aku akan melakukannya. Aku akan menyumbangkan seluruh dividen tahun ini untuk amal sekarang juga. Dan mulai hari ini, aku juga tidak akan mengambil sepeser pun uang dari rumah kita lagi. Axel langsung menggebrak meja, beraninya kau. Apakah kau benar-benar merasa kau sudah hebat jadi aku tidak bisa melakukan apa-apa lagi terhadapmu? Aku beritahu kau,
Tidak peduli seberapa kaya dirimu, kau tetap saja masih putriku. Aku masih berhak mengaturmu. Nara langsung menangis. Dari kecil hingga dewasa, dia selalu diatur di bawah kekuasaan dan pengaturan Axel. Nara tak pernah menyangka setelah dia melakukan segalanya demi keluarga ini, pada akhirnya kedua orang tuanya masih saja memperlakukannya seperti ini. Sambil menggertakkan giginya, tiba-tiba Nara mengangkat telepon dan berkata, "Halo Rizka, tolong hubungi Badan Amal." Alina sangat terkejut lalu dengan cepat dia menutup teleponnya. Dan dengan panik dia berkata, "Nara, apakah kau sudah gila? Kau benar-benar ingin menyumbangkan perusahaan ini? Ini adalah perusahaan keluarga kita. Apakah kau benar-benar ingin melihat aku dan papamu mati kelaparan?" Dengan air mata berlinang, Nara berkata, "Ma, meskipun aku harus pergi bekerja dengan orang lain juga aku pasti akan membiayai kehidupan kalian berdua. Tetapi aku tetap dengan kata-kataku tadi. Reva tidak bersalah dan aku juga tidak akan pernah membiarkannya masuk ke penjara." Jangan lupa like, dan subscribe, agar admin lebih semangat untuk menyajikan kontennya. Bab 276. Axel masih ingin berbicara tetapi buru-buru dicegah oleh Alina. Lalu Alina mengibaskan tangannya dan berkata, Oke, kami sudah tahu. Masalah uang ini lupakan sajalah. Kita tidak ada rejeki untuk memakai uang ini. Tetapi Nara, bagaimanapun juga kau tetap harus pikirkan orang tuamu ini. Kami tidak bisa selalu duduk diam di rumah menunggu bantuan dari kau saja, kan? Lalu Nara menghela nafas lega. Asalkan mereka tidak memaksa untuk meminta uang itu, yang lainnya tidak masalah. Ma, seharusnya kau menikmati kehidupan bahagia di rumah saja dengan usiamu yang sekarang ini. Meskipun pendapatan perusahaan tidak terlalu banyak tetapi masih cukup untuk membiayai kehidupan kalian sehari-hari, tak perlu terlalu khawatir. Jawab Nara. Alina langsung mengibaskan tangannya dan berkata, Nara, kau tak mengerti maksudku. Maksud aku, papamu dan aku tidak bisa selalu diam di rumah saja sepanjang hari. Sebenarnya, kami berdua juga ingin mencari sesuatu untuk dilakukan. Mendengar ucapannya itu membuat air muka Nara tampak sedikit berubah. Kejadian di perusahaan bahan obat waktu itu juga gara-gara ulah mereka. Akibatnya, perusahaan juga hampir saja terlibat dalam bencana besar. Dan sekarang apalagi yang mau mereka lakukan? Batin Nara. Tetapi ketika teringat dengan masalah 3 miliar itu akhirnya Nara merasa rencana mereka ini masih jauh lebih baik. Ma, apa yang ingin kau lakukan? Tanya Nara dengan ragu. Alina lalu melirik Axel dan dengan suara kecil berkata, aku sih mikirnya begini, kebetulan perusahaan kita adalah perusahaan farmasi jadi aku hanya ingin membuka apotik. Semua yang ada di apotik diserahkan kepada tenaga kerja profesional saja untuk dikelola. Kami berdua tidak akan ikut campur, hanya menjadi penjaga toko. Lagi pula, dengan membuka apotik juga tidak akan terjadi kesalahan. Obat-obatan yang bisa dijual semuanya telah disetujui. Tidak akan ada masalah. Nara, bagaimana menurutmu? Nara memikirkan rencana mereka dengan hati-hati. Ini adalah ide yang bagus. Kalau perusahaan bahan obat masih perlu memikirkan kualitas bahan obat sedangkan apotik tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini. Dengan mencari beberapa tenaga kerja profesional untuk mengelola tokonya dan semua jenis obat yang dijual juga telah lulus standar audit, seharusnya tidak akan ada masalah sama sekali. Nara sama sekali tidak memikirkan apakah apotik itu akan menghasilkan uang atau tidak. Di dalam pikirannya yang penting kedua orang tuanya itu bisa melakukan sesuatu. Jika tidak, mereka hanya akan merecokinya sepanjang hari dan membuatnya sakit kepala. Namun alih-alih langsung memutuskan, dia malah menatap Reva. Reva mengangguk sedikit yang mengisyaratkan oke. Kemudian Nara mengangguk dan berkata, Ma, idemu sangat bagus. Aku dukung kalian. Begini saja, aku akan membantumu membuka dan mengatur apotik ini dalam 2 hari. Aku punya ratusan ribu dolar di sini. Dan dengan dividen yang aku dapatkan dari perusahaan seharusnya aku bisa membuka apotiknya.
Alina segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Nara, yang kau katakan itu apotik kecil. Aku ingin yang besar, sejenis toko berantai. Nara langsung tercengang. Ah. Dengan terburu-buru Alina berkata, Nara, kau adalah direktur dari sebuah perusahaan besar. Jika kami hanya membuka apotik kecil dan ketahuan oleh publik bukankah akan tampak memalukan? Jika teman-teman lama dan teman sekelas kami mengetahuinya mereka juga pasti akan mengira kau adalah putri yang tidak berbakti. Kau sendiri adalah seorang direktur utama sedangkan kedua orang tuamu ini hanya menjaga sebuah apotik kecil. Apakah kau tak merasa itu memalukan? Nara langsung tampak bingung, dalam benaknya dia bertanya-tanya, apanya yang memalukan? Tetapi pada saat ini dia tidak berani berdebat lagi. Tidak mudah baginya untuk mengubah topik pembicaraan itu sampai ke titik ini. Untuk sementara dia tidak berani membuat marah orang tuanya lagi. Jadi seberapa besar apotik yang ingin kalian buka? Nara bertanya dengan ragu. Alina berpikir sejenak kemudian berkata, ya, setidaknya sebesar apotik Fortune lah. Mendengar ucapan Alina itu membuat Nara hampir muntah darah. Ma, apakah kau tahu berapa nilai pasar apotik Fortune? Dengan seluruh aset perusahaan farmasi Sukita saja paling-paling aset kita itu hanya bernilai sepertiga dari milik mereka. Dengan menjual seluruh perusahaan farmasi Su pun kau tidak akan mampu membuka apotik sebesar apotik Fortune. Alina langsung tercengang, yang benar. Begitu mahalkah apotik Fortune itu? Bukannya itu hanya apotik saja, bisa semahal apa? Jangan lupa like, dan subscribe, agar admin lebih semangat untuk menyajikan kontennya. Bab 277. Hero? Ma, ucapan Kak Nara sama sekali bukan omong kosong. Apotik Fortune sudah masuk dalam daftar perusahaan terpopuler. Nilai pasar perusahaannya lebih dari 10 miliar dolar dan masih terus meningkat. Kita jelas tidak mungkin bisa membuka apotik sebesar itu. Tetapi, membuka rantai apotik yang lebih kecil seharusnya tidak masalah. Alina, benarkah? Kecilnya itu seberapa kecil? Nara, jika terlalu kecil, lebih baik kita berdua ongkang-ongkang kaki di rumah saja. Nara benar-benar tak berdaya menghadapi mereka. Karena ujung-ujungnya mereka hanya ingin pamer dengan membuka rantai apotik yang besar. Tetapi, sepertinya dia tidak bisa mencegah mereka untuk melakukan hal ini. Nara juga sudah memikirkan masalah ini, dengan membuka apotik sebenarnya tidak akan ada masalah dan selain itu juga tidak akan rugi terlalu banyak. Lalu Nara mengangguk dan berkata, oke, kita buka rantai apotik. Perusahaan akan mengalokasikan 10 juta dolar sebagai modal awal. Alina tampak tidak puas dan berkata, 10 juta ini terlalu sedikit. Perusahaan bahan obat saja 30 juta dolar. Lalu dengan cepat Nara berkata, Ma, ini kan hanya modal awal. Kalau sudah selesai, perusahaan akan melakukan investasi tambahan. Kemudian Alina menatap Axel. Wajah Axel masih tampak kesal tetapi mau tak mau dia juga mengangguk dan menyetujui hal ini. Dan akhirnya Nara mengalokasikan 10 juta dolar untuk membuka rantai apotik bagi mereka. Kemudian masalah selesai. Meskipun begitu, Axel tetap berjalan keluar dari kantornya dengan perasaan marah. Melihat sikapnya itu sepertinya dia masih sangat kesal dan tidak puas dengan Nara. Setelah mengantar orang-orang ini keluar lalu Nara menatap Reva dengan tatapan maaf. Reva, maaf ya, orang tuaku. Reva langsung mengibaskan tangannya dan berkata dengan lembut, aku sudah pernah katakan, tak perlu minta maaf kepadaku. Apapun yang kau lakukan, aku pasti akan mendukungmu. Nara merasakan kehangatan di hatinya. Dia memeluk Reva dengan erat lalu bersandar di bahu Reva. Dia merasa seolah-olah telah memeluk seluruh dunia. Reva merasa begitu senang karena ini adalah pertama kalinya Nara memeluk dia. Tetapi kemesraan itu segera buyar ketika seseorang mengetuk pintu ruangan. Dengan cepat Nara melepaskan tangannya dan pipinya merona merah. Lalu dia mencoba sebaik mungkin untuk menenangkan dirinya kemudian dengan lembut berkata, masuk. Sekretarisnya mendorong pintu dan masuk. Direktur Su, ruang meeting sudah siap.
Sesuai dengan instruksi Anda, meetingnya akan dimulai dalam 10 menit. Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan? Nara mengangguk dan berkata, "Oke, cukup itu saja. Kau lanjutkanlah kesibukanmu." Lalu sekretarisnya berjalan keluar. Kemudian Nara menatap Reva yang berada di sampingnya dengan ekspresi tidak rela dan tidak bisa menahan senyum. "Oke, aku masih ada urusan penting." Lalu Nara meraih lengan Reva dan bertingkah seperti anak manja. Dan Reva berpura-pura seperti tertindas dan berkata, "Memangnya urusan kita tidak penting?" Nara langsung memutar matanya dan berkata, "Kau ini ngomong apa sih? Tak ada hal yang lebih penting daripada urusan kita berdua. Tetapi, aku masih sibuk sekarang, nanti aku akan menebusnya." Kemudian Reva mengangguk sambil tersenyum. "Ngomong-ngomong, Nara, bagaimana dengan 3 miliar itu?" "Nara, kau simpan saja. Aku kan sudah bilang seluruh 3 miliar ini milikmu. Kau bisa melakukan apa saja yang kau mau, tak perlu tanya aku." Lalu dengan lembut Reva berkata, "Kau kan istriku. Tentu saja aku harus tanya kepadamu bagaimana menangani 3 miliar itu." Lalu sambil tersenyum Nara berkata, "Dasar bodoh. Sudahlah, kau simpan dulu uangnya. Anggap saja itu sebagai uang pribadi kita. Oke." Lalu Reva tersenyum dan mengangguk. Kemudian Nara membereskan bahan-bahan dan materi meetingnya. Ketika dia hendak pergi tiba-tiba dia bertanya, "Ngomong-ngomong, gimana caranya kau bisa menjadi direktur departemen rumah sakit itu?" Reva langsung terkekeh dan berkata, "Aku sangat ahli dalam kedokteran jadi dekan rumah sakit membuat pengecualian untukku lalu mempromosikan aku menjadi direktur departemen." Nara langsung tersenyum dan sambil mengulurkan tangannya lalu menepuk dahi Reva dan berkata, "Selalu saja suka bercanda. Baiklah, aku akan pergi meeting dulu. Kau tunggu aku untuk makan siang bersama nanti." Setelah berbicara, Nara membalikkan badannya dan pergi. Tetapi ketika dia sampai di pintu tiba-tiba dia kembali lagi. Dengan cepat dia menghampiri Reva lalu berjingkat untuk mencium Reva. Kemudian dia pergi dengan wajah merona. Reva langsung serasa terbang ke angkasa saking senangnya. Dan tiba-tiba saja bersamaan dengan ini Tiger menelepon dan mengabarkan, "Tuan Lee, ada kabar buruk, sesuatu telah terjadi." Bersambung di channel Cerita Roman selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat.